Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fisika Nada channel Fisika yang membahas tentang fisika seputar fisika SMA. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu listrik statis bagian pertama. Untuk listrik statis bagian pertama ini akan dibahas tentang gaya elektrostatis atau hukum Coulomb. Oke, kita langsung saja ke TKP. Ya, gaya elektrostatis atau terangkum dalam hukum Coulomb adalah gaya yang terjadi jika ada interaksi dua buah muatan pada jarak r, di mana gaya yang terjadi ini nanti sebanding dengan muatan-muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, misalnya begini, ada muatan positif dan positif berada pada jarak r, maka akan timbul gaya interaksi. Karena gayanya interaksi, maka di muatan pertama akan timbul gaya F12, kemudian di muatan kedua akan timbul gaya F21, di mana F12 dan F21 ini besarnya sama, sebab ini adalah gaya interaksi itu ya. Nah, sekarang jika muatannya kita ubah, jika muatannya diubah yang satu positif dan yang satu negatif, maka gaya interaksinya menjadi gaya tarik. Kalau tadi ini muatannya sejenis gaya tolak, muatannya berlawanan jenis menjadi gaya tarik. Masih sama, penamaannya di muatan pertama F12, di muatan kedua F21. Kemudian, nah yang ketiga, jika muatannya kita ganti dengan negatif semua, ini berarti muatan yang senama ya, jenis. Di SMP sudah diajarkan tentang muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif dengan positif tolak menolak, positif dengan negatif tarik menarik, negatif dengan negatif tarik menarik. Sehingga untuk jenis gayanya ini kita tinggal mengulangi saja. Kemudian rumusnya bagaimana kita lihat. Nah, ini Q1, Q2, kemudian jaraknya R ya. Dirumuskan bahwa F12 ini F sama dengan F21 karena gaya interaksi. Jadi gaya yang bekerja di tempat pertama atau di muatan pertama sama dengan gaya yang bekerja di muatan kedua. Dirumuskan sebagai K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Ini berbanding lurus dengan Q, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, keterangannya bagaimana? Kita lihat. F adalah gaya elektrostatis tentu saja dalam satuan Newton ya. Kemudian Q adalah muatan listrik. Nah, Q1 berarti muatan listrik pertama, Q2 muatan listrik kedua. Kemudian R-nya adalah jarak antara dua muatan dalam satuan meter. Kemudian K ini adalah suatu konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2 ya. Ini muatan ini dalam satuan Coulomb ya. Tuh yang disebut dengan gaya elektrostatis atau hukum Coulomb. Nah, sekarang penerapannya. Langsung ke penerapannya gaya elektrostatis pada 3 muatan segaris. Jadi misalnya ada 3 buah muatan, kalau tadi 2 muatan ya, sekarang 3 muatan. Misalnya muatan pertama positif, muatan kedua positif, muatan ketiga negatif. Akan kita cari interaksinya seperti apa. Oke. Per pasangan dulu, misalnya antara Q1 dengan Q2 kita lihat. Nah, Q1 dengan Q2 kan senama, sejenis, maka gayanya akan terjadi gaya tolak. Ini disebut dengan F12, yang ini F21. Kemudian jaraknya R12. Kemudian antara muatan Q2 dan Q3, dilihat Q2 positif, Q3 negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Lihat namanya ini F23 berpasangan dengan F32. Kemudian antara Q1 dengan Q3 kita lihat dulu, Q1 positif, Q3 negatif, maka yang akan terjadi haruslah gaya tarik. Nah, coba kita lihat. Nah, gaya tarik ini F13, kemudian ini F31. Nah, sekarang di masing-masing muatan, di muatan pertama ini berarti ada 2 gaya F13 dan F12, di mana arahnya berlawanan. Kemudian di muatan kedua ada 2 gaya juga,
gaya F21 ke kanan, F23 ke kanan. Kemudian di muatan ketiga ada dua gaya juga yang arahnya juga sama tapi ke kiri, F31 ke kiri dan F32 ke kiri. Nah, tentu masih ingat ya bahwa yang namanya gaya itu merupakan besaran vektor. Maka gaya yang bekerja pada masing-masing muatan nanti harus berlaku penjumlahan vektor. Masih ingat penjumlahan vektor di kelas 10 ya. Nah, coba kita lihat. Di tempat pertama ada dua vektor gaya yang arahnya berlawanan. Maka di tempat pertama ini nanti akan gaya resultannya berarti tinggal F13 ini yang positif ke kanan dikurangi dengan F12 negatif ke kiri. Kemudian di Q2 di tempat kedua ini gayanya ke kanan semua. Nah, langsung dijumlah saja berarti F2 sama dengan F21 ditambah F23 karena ke kanan semua ini dilihat. Kemudian yang di tempat ketiga ke kiri semua, maka harus negatif ya. Maka F3 sama dengan min F1 F23 min F31 karena arahnya ke kiri semua. Dengan masih mengingat bahwa F12 sama dengan F21 rumusnya adalah K1 Q2 per R12 kuadrat. R12 itu maksudnya jarak muatan pertama ke muatan kedua. Kemudian F23 K2 Q3 per R23 kuadrat. Kemudian yang terakhir F13 berarti jaraknya R13 ya. K1 Q3 per R13 dikuadratkan. Nah, itu yang disebut dengan penerapan gaya elektrostatis pada tiga muatan segaris. Nah, sekarang kalau muatannya tidak segaris bagaimana? Gaya elektrostatis pada tiga muatan tidak segaris itu maksudnya seperti ini. Jadi misalnya ada tiga muatan Q1, Q2, Q3 berada pada titik-titik sudut sebuah segitiga. Jarak antara Q1 ke Q2 berarti R12, jarak antara Q2 ke Q3 R23, jarak antara Q1 ke Q3 adalah R13. Nah, kita selidiki dulu atau kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja akibat pasangan interaksi ya. Misalnya antara Q1 dengan Q2 itu gayanya bagaimana sih? Kita lihat Q1 positif, Q2 positif. Yang positif tadi terjadi gaya tolak menolak ya. Maka akan digambarkan gaya tolak menolaknya begini. Ini akan tertolak ke atas sana, ini akan tertolak ke bawah sana. Nah, kemudian yang Q2 dengan Q3 ini positif. Yang ini negatif, tarik menarik ya antara positif dan negatif. Maka ini akan tertarik ke sana, ini tertarik ke sini. Kemudian antara Q1 dengan Q3 juga tarik menarik karena ini plus ini min, maka akan terjadi gaya F13 dan F31 yang saling tarik menarik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang tadi. Kalau yang tadi pada muatan yang segaris itu ada dua gaya yang arahnya kalau tidak searah berlawanan arah. Tetapi sekarang ada di misalnya di Q2 ini ada dua gaya yang membentuk sudut. Di Q1 juga ada dua gaya yang membentuk sudut. Kemudian di Q3 ada dua gaya yang membentuk sudut. Nah, ini berlaku penjumlahan vektor seperti rumus di kelas 10. Jika ada dua gaya yang membentuk sudut seperti ini, maka digunakan metode jajaran genjang untuk menjumlahkannya. Nah, sekarang kita lihat dari yang di tempat kedua ini. Kita buat jajaran genjang. Nah, berarti ini resultannya. Resultannya F2 dengan ada sudutnya adalah alfa. Masih ingat ya rumusnya dulu di kelas 10? Oke, kalau tidak ingat saya ingatkan. Nah, F2-nya berarti akar dari F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2F21 kali F23 cos sudutnya. Nah, rumusnya semuanya begini. Nah, lalu kalau di tempat pertama bagaimana? Ini kita lihat di tempat pertama ini. Kita buat jajaran genjang juga. Nah, jajaran genjangnya kan seperti ini. Maka resultannya adalah berada pada diagonalnya. Nah, ini F1-nya. Nah, kita lihat misalnya sudutnya beta. Maka analogi saja rumusnya menjadi F1 sama dengan akar F12 gaya yang ini kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 cos beta. Nah, demikian juga yang ini di Q3. Nah, Q3 jajaran genjangnya bagaimana? Ya, dilihat saja ini semacam ini jajaran genjangnya. Kemudian resultannya adalah diagonalnya ini. Nah, ini adalah
F3-nya, sudutnya theta F3. Maka F3-nya sama dengan akar F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 F31 F32 cos theta. Nah, ini adalah aplikasi dari gaya elektrostatis yang sering muncul di soal-soal. Oke, supaya lebih paham lagi, langsung saja kita aplikasikan pada contoh soal. Ya, oke. Contoh soal yang pertama, 3 buah muatan 2 mikrokulom, min 3 mikrokulom dan 4 mikrokulom terletak segaris seperti pada gambar. Gambarnya seperti ini. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kulom 4 min 2, hitunglah gaya yang bekerja pada masing-masing muatan. Nah, pada masing-masing muatan ini nanti bekerja gaya berapa? Ya, oke. Sekarang kita gambar dulu gayanya. Q1 dengan Q2 tarik menarik ya, ini karena positif, ini tertarik ke sana, ini tertarik ke sini. Kemudian gayanya F12 dan F21. Kemudian antara Q2 dan Q3 negatif tolak menolak, ini tertolak ke sini, yang ini tertolak ke sana dengan gaya ini F23, ini F32. Yang interaksi ketiga Q1 dan Q3 tarik menarik. Ini positif, ini negatif, ingat. Ini tertarik ke sana, ini tertarik ke sini dengan gaya F13 dan F31. Sehingga di tempat pertama ada dua gaya yang searah, F13 dan F12. Di tempat kedua juga ada gaya yang searah, tapi arahnya ke kiri, F21 dan F23. Di tempat ketiga ada dua gaya yang berlawanan arah, yaitu F32 dan F31, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, lalu bagaimana cara pengerjaannya? Ini gampang sekali soal semacam ini ya. F1 berarti F12 tambah F13. Tentu saja kalian harus tahu berapa F12. F12 kita cari, berarti K Q1 Q2 per R12 kuadrat ya. 12 berarti R12. Sehingga langsung dimasukkan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya 2 kali 10 pangkat min 6. Mikro, ingat, mikro masih ingat ya, 10 pangkat min 6. Jadi ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian 3 mikro, berarti 3 kali 10 pangkat min 6. Ingat, tanda negatif tidak dimasukkan, karena tanda negatif sudah digunakan untuk menentukan arah tadi. Dibagi dengan 10 pangkat min 1. Dari 10 cm dijadikan meter. Menjadi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Maka ini akan ada 9 kali 6 ya, berarti ya 5,4. Nah, ketemunya ini nanti 5,4 meter. Kemudian F13 kaki 1 Q3 per R13 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 2 mikro, 2 kali 10 pangkat min 9, ya min 6 maksudnya, 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q3 nya 4 mikrokulom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 2 kuadrat berarti 4. 4 yang ini dengan 4 ini yang ini coret, sehingga tinggal 1,8 Newton, nanti bisa dihitung. Nah, sehingga ini karena F1 ini F12 ditambah F13, maka tinggal jumlahkan saja. F12 nya 5,4 tambah F13 nya 1,8, berarti ketemunya 7,2. Ya, yang di tempat kedua F2 berarti sama dengan min F21, ini ke kiri semua ya, berarti min F21 min F23. 21 itu sama dengan 12, berarti ini nanti min 5,4. 23 nya tinggal kita cari. F23 kaki 2 Q3 per R23 kuadrat. K nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2 nya 3 ya, kali 10 pangkat min 6 mikro. Kemudian Q3 nya 4 kali 10 pangkat min 6, sehingga kalau kita jumlahkan 10,8 Newton. Maka ini, nah F12 itu sama dengan F21, tinggal tuliskan saja. Min 5,4 yang ini, kemudian min 10,8, sehingga ketemunya min 16,2 Newton. Nah, yang ketiga, di tempat ketiga F3 ada F32 positif ke kanan dikurangi F31 karena ini negatif ke kiri. Berarti F32 tadi berapa? 32 ya berarti sama dengan F23. 10,8. Maka ini 10,8. F31 nya berapa? Sama dengan F13. Sama dengan 1,8. Sehingga 10,8 dikurangi 1,8 sama dengan 9 Newton. Ya.
Kita lanjut soal berikutnya. Ya, soal yang kedua. 3 buah muatan listrik masing-masing 6 mikrokulom, 10 mikrokulom, dan min 8 mikrokulom terletak pada titik sudut segitiga siku-siku seperti gambar. Jika K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat min kulom pangkat min 2, hitunglah gaya elektrostatis pada muatan 10 mikrokulom. Kita lihat 10 mikrokulom yang ini ya. Nah, yang ditanyakan gaya yang di sini berapa? Tentu saja kita lihat interaksinya Q1 dengan Q2. Nah, F2 nya ditanyakan Q1 dengan Q2. Nah, Q1 dengan Q2 ini kan positif. Ini positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak ya. Ini tertolak ke sana, nah ini tertolak ke sini. Yang sana nggak perlu digambarkan karena tidak ditanyakan yang di sana. Yang ditanyakan kan cuma di sini. Kemudian antara Q2 dengan Q3 akan tertarik sana karena ini positif, ini negatif. Sehingga kalau dibuat jajaran genjangnya menjadi ini F2-nya. Nah, ini sudutnya misalnya alfa. Maka F2-nya sama dengan akar dari F21 kuadrat tambah F23 kuadrat tambah 2F21 F23 cos alfa. Sehingga F21 kita cari dulu. K1 Q2 per R1 2 kuadrat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 10 kali 10 pangkat min 10 mikrokulom dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ini akan ketemu 600 Newton ya. Kemudian F23 K Q2 Q3 dibagi R23 kuadrat, dimasukkan harganya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya 10 kali 10 pangkat min 6 10 mikrokulom. Kemudian kali Q3-nya 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi R23-nya. R23 mana ini? 2, 3 juga 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan ya, akan ketemu 800 Newton. Nah, maka langsung kita masukkan saja. F21-nya 600 kuadrat tambah F23-nya 800 kuadrat tambah 2 600 kali 800 cos 90 derajat. Nah, ini kita hitung dulu. Cos 90 itu kan 0. Maka ini akan sama dengan akar 600 kuadrat tambah 800 kuadrat. Kemudian akar 600 kuadrat dan 800 kuadrat. Ini yang sudah terbiasa dengan hitungan ini kan merupakan triple Pitagoras ya. Kalau 6, 8 triplenya berarti 10. Kalau 600 800 ya berarti triplenya 1000. Atau kalau mau dihitung manual juga bisa. Ya, itu contoh soal yang kedua. Gampang ya. Ya, contoh soal yang ketiga. 3 buah muatan listrik masing-masing 4 mikrokulom, min 5 mikrokulom dan 9 mikrokulom seperti pada gambar. Nah, gambarnya semacam ini. Ini Q1, Q2, Q3, jarak antara Q1 dengan Q3 diketahui 10 mikrokulom. Jika K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kulom pangkat min 2, tentukan letak muatan 5 mikrokulom yang ini, letak muatan yang ini, agar gaya elektrostatis di muatan itu sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai gaya elektrostatis di muatan kedua ini, otomatis kita buat saja hubungannya atau gambar gayanya. Kita lihat. Ini misalnya jaraknya X ya. Kemudian yang ini misalnya jaraknya 10 min X. Karena ini X, ini 10, maka ini 10 min X. Nah, gayanya ini positif, ini negatif, maka ini akan tertarik ke sana. Ini nggak usah digambar, tidak masalah. Kemudian ini negatif, ini positif, maka ini akan tertarik ke sana. Nah, ini F21, yang ini F23. Nah, rumusnya tadi F2 akan sama dengan F23, positif ke kanan dikurangi F21, ini negatif ke kiri. Maka jika kita masukkan F2 kan diinginkan 0, maka ini dimasukkan 0 sama dengan F23 min F21. Dengan demikian F23 sama dengan F21. Nah, dengan demikian kita masukkan rumusnya K2 Q3 dibagi R23 kuadrat sama dengan K2 Q1 dibagi R21 kuadrat. Perhatikan di sini ada K, ini ada K, maka K ini nanti hilang, kemudian ini Q2 juga hilang. Maka rumusnya tinggal sederhana, Q3 per R
23 kuadrat sama dengan Q1 per R21 kuadrat. Kita langsung masukkan Q3 nya, masukkan 9. Nah berarti kan ini karena format rumusnya semacam ini nggak usah diubah ke Coulomb juga bisa ya, langsung dimasukkan saja. Yang senti juga tidak usah diubah ke meter, nanti ketemunya dalam senti. 9, 10 pangkat min X kuadrat. Nah ini jaraknya kan ini R23 ini dari sini ke sini. Nah ini tadi sudah kita tentukan 10 min X. Kemudian R12 nya dari sini ke sini adalah X, sehingga tinggal masukkan saja 10 min X kuadrat ya. Ini X kuadrat. Sehingga untuk bentuk soal yang semacam ini tinggal diakarkan saja, ini gampang. Ya, akar 9 per 10 pangkat min X kuadrat sama dengan akar 4 per X kuadrat ya. Akar 9 tentu saja 3. Akar 10 pangkat min 10 min X kuadrat tentu saja akarnya menjadi kuadratnya hilang ya, 10 min X. Kemudian akar 4, 2, akar X kuadrat menjadi X. Maka ini kali silang saja menjadi 3X sama dengan 2 kali 10 min X kuadrat. Sehingga 3X sama dengan 20 min 2X. Min 2X ini pindah ruas ke depan menjadi 5X sama dengan 20, sehingga X-nya sama dengan 4 cm. Nah, itu saja video pembelajaran kali ini dari saya tentang gaya elektrostatis, yaitu listrik statis pada bagian pertama. Nanti kita lanjut pada kesempatan yang lain, yaitu kita bahas medan listrik, sehingga video ini akan selalu bersambung ya. Sebelum saya akhiri, ya bisa kemudian subscribe, like atau komen dan share video ini jika dirasa bermanfaat bagi Anda semua. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.